Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Puji Astuti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi terkait otonomi daerah di Indonesia yang mencakup konsep, tujuan, pembangunan, tantangan, dan kebijakan pusat untuk solusi berkelanjutan guna memenuhi tugas besar 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Maulida dengan NIM 4322101014. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ialah konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah tersebut dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi dengan 3 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan politik. Hal ini ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diantaranya ialah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, tujuan administratif. Perwujudan dari tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah ialah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga, tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ialah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan juga partisipasi masyarakatnya. Yang kedua, faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Yang ketiga, faktor manajemen, organisasi, atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, pemerintahan Indonesia memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Faktor-faktor penting seperti yang disebutkan tadi yaitu peran proaktif pemerintah, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya keuangan, dan juga manajemen organisasi yang efektif dianggap sebagai landasan utama dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut secara menyeluruh, diharapkan penerapan otonomi daerah dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan mutu pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, menghasilkan perubahan berkelanjutan, dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut.
Beberapa masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah yaitu yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Otonomi daerah membawa resiko eksploitasi pendapatan dengan kecenderungan daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi secara insentif. Hal ini meskipun memberikan keuntungan yang ekonomis singkat, dapat memberikan beban yang berat pada warga dan bertentangan dengan upaya daerah untuk menarik investasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi merupakan mekanisme pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah nasional dan lokal yang tujuannya ialah meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memberikan kesempatan partisipasi politik dan pengembangan karir masyarakat di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 telah mengalihkan sejumlah besar fungsi pemerintahan ke daerah, akan tetapi implementasi desentralisasi di Indonesia masih mengalami kendala. Meskipun tugas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan telah dialihkan ke daerah, mentalitas aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih perlu diubah secara mendasar. Penerapan desentralisasi belum optimal karena kurangnya penguatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung sistem baru ini. Diperlukan perubahan paradigma radikal agar birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Permasalahan terkait penyelenggaraan otonomi daerah timbul karena kekurangan dalam penyusunan aturan pelaksanaan yang memadai. Parlemen daerah sebagai kekuatan politik yang independen memiliki kemampuan untuk memilih gubernur dan bupati atau wali kota tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yang menciptakan situasi yang kompleks. Yang pertama, rendahnya keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan hak otonomi daerah kepada daerah menjadi pemicu utama ketidaksempurnaan aturan pelaksanaan. Dukungan yang minim ini menghambat proses desentralisasi dan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi kritisnya dengan efektif. Yang kedua, semangat desentralisasi yang semakin tinggi juga memicu sentimen kedaerahan di berbagai wilayah. Tuntutan bahwa pemimpin daerah harus berasal dari daerah setempat menciptakan tekanan dan harapan yang tinggi. Ancaman dan aspirasi terkait hubungan pusat daerah menjadi semakin rumit. Beberapa daerah bahkan mengancam untuk menuju disintegrasi seperti yang terjadi di Timur Timur dan wilayah lainnya. Ketidakpastian ini juga tercermin dalam beberapa keputusan seperti kemerdekaan Timur Timur yang dianggap wajar oleh sebagian namun membawa dampak jangka panjang. Kesepakatan Moe-Helsinki yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua juga menambah kompleksitas hubungan pusat daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan penyempurnaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika hubungan antara pusat dan daerah. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun sebagian pemerintah daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui otonomi daerah, sekitar 80% dianggap belum berhasil dalam menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi manusia sebagai pelaksana menjadi kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan menjadi esensial untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah, untuk menuntut kualitas mentalitas, integritas, dan kapasitas yang memadai. Yang kelima, korupsi di daerah. Kekhawatiran terkait implementasi otonomi daerah melibatkan pergeseran praktik korupsi dari pusat ke daerah. Beberapa pejabat publik terbukti menggunakan dana publik untuk perjalanan pribadi ke luar negeri yang disebut sebagai studi banding, dan praktik korupsi mencakup pengadaan barang dan jasa daerah dengan harga yang dianggarkan seringkali jauh melebihi harga pasar. Semua ini menciptakan pandangan bahwa perilaku ini mencoreng tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan tegas perlu diambil untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terjadi konflik horizontal antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dipicu oleh kurangnya hubungan hierarkis antara keduanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ancaman disintegrasi muncul melalui tuntutan pemekaran wilayah,
memecah belah NKRI, meningkatkan resiko separatisme, bahkan melibatkan campur tangan asing. Implementasi otonomi daerah juga memunculkan identitas etnis yang mendominasi identitas kebangsaan, memperkuat etnonasionalisme, dan menyulitkan interaksi sosial dan politik antar etnis. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah preventif untuk mengelola potensi konflik ini, termasuk dalam hubungan antar pemerintah daerah dan dinamika sosial politik yang berkaitan dengan identitas etnis. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama, ialah membuat master plan pembangunan nasional untuk mendukung sinergi pembangunan di daerah dan menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, ialah memperkuat peranan daerah dalam meningkatkan rasa nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan yang memupuk semangat kebangsaan. Yang kedua, melakukan pembatasan anggaran kampanye untuk mencegah praktik korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Yang keempat, memperkuat pengawasan terhadap peraturan daerah agar tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah guna mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang memiliki kapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta diversifikasi sumber pendapatan seperti sektor jasa dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.